Michael dan juga Astri dan pemirsa RCTI semua, saya sekarang berada di Washington DC untuk melaporkan mengenai perkembangan terkini pemilu presiden di Amerika. Saat ini sore hari seperti dapat Anda lihat di Amerika, sekitar setengah jam lagi beberapa TPS akan mulai tutup. Jadi saat ini masih ada beberapa TPS yang buka. Salah satunya adalah Virginia yang akan tutup pada sekitar 1,5 jam lagi, dan ini adalah salah satu negara bagian yang menentukan. Mungkin bisa Anda lihat bahwa minat warga di Amerika untuk ikut dalam pemilu kali ini tampak sangat tinggi. Sejak pagi tadi banyak orang mengantri di TPS, bahkan saat suhu udara mencapai sekitar 0 derajat Celcius. Ini karena banyak warga Amerika masih tetap harus bekerja saat berlangsungnya pemilu, sehingga mereka memanfaatkan waktu sebelum kerja untuk datang ke TPS. Angka partisipasi pemilih di Amerika relatif rendah mungkin dibandingkan di Indonesia, hanya sekitar 60-an%. Namun ini tampak sedikit meningkat sejak pemilu tahun 2000 saat terjadi seri antara George Bush dan Al Gore. Di tahun 2008 misalnya terjadi partisipasi setinggi 63%, yang berarti sekitar 130 juta warga Amerika berpartisipasi dalam pemilu presiden. Ini merupakan salah satu angka tertinggi untuk ukuran Amerika. Namun apakah angka yang sama akan ikut dalam pemilu kali ini? Menurut beberapa pemilih yang kami temui, tampaknya memang justru lebih panjang antrian di TPS yang mungkin berarti bahwa banyak rakyat Amerika lebih bersemangat lagi. Bahkan banyak yang sudah melakukan early voting alias memilih sebelum hari ini, dan ini angkanya bisa mencapai 35 hingga 40% suara dari pemilih yang sudah menyalurkan hak suara mereka. Namun tentunya ada juga pertanyaan mengenai pemilihan di daerah-daerah yang tadinya dilanda oleh badai Sandy, khususnya New York, New Jersey, dan beberapa negara bagian lain di pantai timur. Nah, pemilu masih tetap berlangsung seperti biasa di negara bagian ini, dan aparat setempat memberi berbagai kemudahan bagi calon pemilih untuk menyalurkan hak suara mereka. Antara lain New Jersey misalnya bahkan membolehkan pemilih untuk sementara mengirimkan suara mereka lewat fax atau bahkan email. Di negara bagian New York, orang boleh datang ke TPS manapun, jadi tidak harus ke TPS yang mewakili distriknya. Ini semua berbagai kemudahan yang diberikan agar rakyat Amerika masih tetap bisa berpartisipasi dalam pemilu presiden. Lalu juga satu pertanyaan lagi mengenai dampak badai Sandy ini. Yang dikhawatirkan adalah bahwa banyak calon pemilih, saat ini tercatat sekitar 1 juta warga di New York dan New Jersey masih listriknya masih padam, sehingga apakah mereka bisa ikut pemilu. Yang dikhawatirkan adalah begitu rendahnya partisipasi pemilih di New York, sehingga meskipun negara bagian ini nantinya memberikan suara elektoralnya kepada Barack Obama atau kepada Mitt Romney, tapi menurut polling akan memberikannya kepada Barack Obama, tetapi dengan demikian secara proporsional nasional Barack Obama mungkin kalah suara dibandingkan Mitt Romney meskipun memenangkan suara elektoralnya. Lalu kami sekarang akan menghubungi rekan saya, reporter VOA Helmi Yohanes, yang sedang bersiap-siap di markas kampanye Mitt Romney di Boston, negara bagian Massachusetts. Silakan Helmi. Ya, Nova dan juga para pemirsa RCTI, betul saya berada di kota Boston di negara bagian Massachusetts. Ini bagian dari pantai timur Amerika. Banyak sekali negara bagian di pantai timur Amerika ini, seperti yang Anda sebutkan tadi, dalam waktu sekitar setengah jam lagi akan tutup tempat pemungutan suara. Ada lagi yang sekitar 1,5 jam lagi. Jadi ada yang tutup pada jam 6 sore, berarti 6 pagi di Indonesia, dan ada juga yang tutup pada jam 7 atau jam 8 malam pada waktu Amerika, atau jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Dan sambil menunggu maksud kami penantian terhadap penutupan TPS di negara-negara bagian lain itu, dalam waktu sekitar 6 jam lagi itu akan segera diketahui hasil dari pemilihan presiden di Amerika ini yang berlangsung sangat ketat, terutama di beberapa negara bagian tertentu. Saya berada di depan Boston Convention Center, itu di belakang saya. Boston Convention and Exhibition Center itu adalah tempat di mana kubu Mitt Romney malam hari ini melakukan election night. Jadi mereka menunggu selama nanti dari pukul sekitar 7 hingga pukul 11 malam, yang diisi dengan berbagai acara hiburan dan juga ada dengan penyanyi, dengan band,
dan juga dengan kesaksian atau testimoni dari para pendukung Mitt Romney dan juga tentu para simpatisan dari Partai Republik. Sambil menantikan itu, tadi pagi calon presiden dari Partai Republik Mitt Romney sudah memberikan suaranya di kota Belmont, yaitu kota kediamannya di sini di negara bagian Massachusetts. Tapi Mitt Romney tidak mau kehilangan waktu. Begitu setelah selesai melakukan pemungutan suara, kemudian langsung terbang ke negara bagian Ohio di Cleveland dan bergabung dengan calon wakil presiden dari Partai Republik yaitu Paul Ryan yang sebelumnya memberikan suara di negara bagiannya di Wisconsin, juga terbang dan bergabung di Cleveland untuk melakukan kampanye saat-saat terakhir. Jadi hari ini pun pada saat hari pemilu, Mitt Romney dan Paul Ryan melakukan kampanye di negara bagian Ohio, dan di situ mereka juga sempat pesawatnya kami lihat tadi dilaporkan di layar televisi bertemu dengan pesawat dari kepresidenan Air Force Two dari pesawat wakil presiden saat ini Joe Biden yang juga melakukan kampanye di negara bagian Ohio. Siang tadi sekitar pukul 3, Mitt Romney kemudian terbang ke Wisconsin untuk melakukan juga kampanye, maksud saya ke Pennsylvania untuk melakukan kampanye saat-saat terakhir di sana. Sementara itu Presiden Obama sendiri hari ini tidak melakukan kampanye, namun kembali ke Chicago, Illinois dan bertemu dengan para pekerja kampanyenya, dan itu yang akan terjadi di sana. Presiden Obama dan Wakil Presiden Joe Biden akan melakukan juga election night di Chicago. Sementara itu di sini sebenarnya yang berlangsung itu bukan hanya pemilihan presiden, tapi juga berlangsung dari pemilihan para anggota Kongres termasuk senator, dan yang berlangsung ketat saat ini di negara bagian Massachusetts adalah antara Elizabeth Warren dan juga Scott Brown. Elizabeth Warren itu adalah calon senator dari Partai Demokrat, sementara Scott Brown adalah senator saat ini yang berasal dari Partai Republik yang menggantikan almarhum Ted Kennedy yang dulu adalah senator dari Partai Demokrat yang meninggal dunia. Ya, kami masih akan terus melaporkan mengenai jalannya election night di sini di Boston Convention Center di kota Boston ini, dan hasilnya nanti sekitar pukul jam 11 malam hingga pukul jam 12 nanti bisa kami laporkan kembali. Itu dulu yang bisa kami laporkan dari kota Boston, Massachusetts. Kini kita kembali ke Nova Purwadi di VOA Washington DC. Ya, terima kasih Helmi, kami akan memantau terus laporan Anda. Dan pemirsa RCTI, memang kita tidak harus menunggu bagi setiap negara bagian termasuk di pantai barat untuk selesai ke TPS atau menutup TPS, karena beberapa negara bagian kunci kebetulan ada di pantai timur Amerika, sehingga akan bisa diketahui begitu kita tahu siapa yang memenangkan Ohio, Florida, Virginia, dan beberapa negara bagian lainnya. Itu dulu laporan tim VOA dari Washington DC dan juga dari Boston. Kita kembali sekarang ke studio seputar Indonesia di Jakarta.